Selamat datang kembali di channel Haryani. Untuk video kali ini kita akan coba belajar bareng tentang teknik dasar layanan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Untuk alur tujuan pembelajaran, kita akan belajar bareng tentang konsep pelayanan prima, standar penampilan pribadi, prinsip pelayanan prima, dan memberikan bantuan layanan pelanggan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini itu menjelaskan konsep pelayanan prima, menjelaskan menerapkan standar penampilan pribadi, menjelaskan dan menerapkan prinsip pelayanan prima, dan yang terakhir itu memberikan bantuan layanan pelanggan sesuai prosedur. Kita masuk ke konsep pelayanan prima. Pengertian pelayanan prima menurut Muharram Zainal dan Wijaya Laksana itu memberikan istilah pelayanan prima dengan excellent service yang berarti penampilan terbaik, yang berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Baik, kurang baik atau sangat baik berarti dalam pelayanan prima memiliki standar layanan yang berlaku dalam setiap organisasi. Terus pengertian pelayanan prima menurut Switi adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal berdasarkan standar dan proses pelayanan. Dan pelayanan prima menurut Barata itu terhadap pelaku bisnis adalah layanan prima membuat pelanggan merasa penting, melayani dengan ramah tamah dan cepat, mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai mitra. Jadi dari uraian tersebut maka standar dari pelayanan prima merujuk pada kualitas yang diberikan kepada pelanggan. Kualitas dalam pelayanan prima dalam hal ini diwujudkan dalam setiap tindakan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Standar kualitas pelayanan prima menurut Vincent. Yang pertama, kecepatan waktu pelayanan. Selanjutnya, akurasi pelayanan. Selanjutnya, kesopanan dan keramahan pelaku usaha. Tanggung jawab menangani komplain pelanggan. Jumlah petugas pelayanan dan fasilitas, lokasi pelayanan, tempat dan ketersediaan informasi, dan yang terakhir itu kondisi lingkungan dan kebersihan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pelayanan prima atau excellent service adalah pelayanan yang diberikan sesuai standar kualitas terbaik untuk tujuan mencapai kepuasan pelanggan. Kita masuk ke manfaat. Manfaat dari pelayanan prima salah satunya untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah kepada pelanggan atau masyarakat, serta dapat menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Standar pelayanan dapat diartikan sebagai tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk melakukan pelayanan dan juga sebagai acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan. Pelayanan disebut pelayanan prima jika pelanggan sudah merasa puas dan sesuai dengan harapan pelanggan. Jadi bisa diringkas itu manfaat dari pelayanan prima itu upaya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah kepada pelanggan atau masyarakat serta dapat menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Tujuan pelayanan prima diantaranya sebagai berikut ya. Memberikan pelayanan yang berkualitas, membantu pelanggan untuk mengambil keputusan membeli, menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang ataupun jasa yang ditawarkan penjual, menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan, untuk menghindari terjadinya berbagai macam tuntutan atau aduan dari pelanggan kepada penjual, terus supaya konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dan merasa diperlakukan secara baik. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen. Kita masuk ke pokok pembelajaran selanjutnya, itu standar penampilan pribadi. Dalam kegiatan layanan bisnis, penampilan pribadi itu sangat berkaitan dengan citra atau image sebuah perusahaan. Untuk itu penting bagi petugas atau pegawai untuk selalu menerapkan standar penampilan pribadi. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan penampilan pribadi, yaitu ada kesehatan kerja,
penampilan prima, dan juga kepribadian dan etiket. Untuk penampilan prima merupakan penampilan diri seseorang yang terbaik dan juga menarik. Dalam hal ini, seseorang harus berupaya memiliki standar penampilan prima. Standar penampilan prima seseorang dapat dilihat dari kesehatan tubuh, perawatan anggota tubuh, berbusana serasi dan juga tepat, bermake up, dan menggunakan aksesoris yang sewajarnya. Untuk kepribadian dan etiket, kepribadian seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor biologis atau hubungan sedarah yang membentuk fisik kita tidak jauh berbeda dengan orang tua kita. Yang selanjutnya itu faktor kultur dan peradaban, merupakan sejarah hidup manusia dalam kehidupannya di masyarakat. Faktor selanjutnya itu pendidikan. Faktor ini memberi kemampuan pada penyelesaian masalah. Faktor selanjutnya itu keluarga. Merupakan lingkungan belajar pertama yang dialami seseorang, sehingga faktor keluarga menjadi faktor yang sangat-sangat dominan dalam membentuk kepribadian seseorang. Untuk faktor yang selanjutnya itu faktor sosial dan lingkungan. Status sosial, lingkungan pergaulan di tempat tinggal, budaya, adat istiadat juga mempengaruhi kepribadian seseorang. Dan untuk etiket atau etika dalam hal ini berbeda dengan pengertian etika kerja yang terdahulu. Etika dalam hal standar pribadi ini diartikan sebagai tata krama atau sopan santun yang berlaku dalam pergaulan dan bermasyarakat. Sedangkan etika dalam hal ini mengandung arti bagaimana seseorang dalam menerapkan etiketnya. Jadi dalam hal ini mengarah pada penerapannya etiket itu sendiri. Kita masuk ke pokok pembelajaran selanjutnya, itu prinsip pelayanan prima. Prinsip pelayanan prima merupakan cara untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggannya. Untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggan dapat dilakukan melalui konsep 3S, senyum, sapa, dan juga salam. Dan juga konsep 3A. Berikut konsep 3A dalam pelayanan prima. Yang konsep yang pertama itu konsep sikap atau attitude. Sikap yang harus dimiliki adalah ramah, penuh perhatian, dan bangga dengan perusahaan. Karyawan perusahaan diharapkan mencerminkan perusahaan itu sendiri, karena karyawan yang melayani konsumen mencerminkan citra perusahaan. Konsumen atau pelanggan akan meninggalkan kesan pertama jika mereka secara langsung menghubungi orang-orang yang bekerja di perusahaan. Salah satunya adalah karyawan yang menyediakan layanan. Pelayanan prima berdasarkan konsep sikap itu meliputi diantaranya itu pelayanan dengan penampilan sopan dan serasi. Diantaranya itu model, corak, dan bahan pakaiannya sesuai dengan warna kulit pemakai. Model pakaiannya sesuai dengan usianya, terus berbusana sesuai tempat dan cuaca, dan kombinasi pakaiannya itu ya sewajarnya dan pantas. Selanjutnya itu ada masih di konsep sikap atau attitude. Itu konsep yang kedua itu ada pelayanan dengan pikiran positif, sehat, dan logis. Itu diantaranya itu tidak mencari kelemahan pelanggan, tidak bersikap responsif terhadap pelanggan, memberikan pelayanan dengan penuh hormat, memberikan informasi sesuai dengan fakta yang ada, dan yang terakhir itu memberikan senyuman yang menarik dan juga tulus. Konsep yang selanjutnya masih dalam konsep sikap atau attitude, itu pelayanan dengan sikap menghargai. Sikap menghargai terhadap seseorang terlihat dari bagaimana respon pelanggan memberikan isyarat puas atau ketidakpuasan yang diberikan kepada kita. Pelayanan dengan sikap menghargai dapat diberikan melalui sikap sopan santun dan berbicara menggunakan bahasa yang baik. Masuk ke masih di dalam konsep 3A, selanjutnya itu konsep perhatian atau attention. Saat memberikan layanan konsumen, perhatian harus diberikan pada keinginan konsumen. Ketika konsumen telah menyatakan niatnya untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan,
Dia segera melayani dan menawarkan bantuan yang dia butuhkan untuk membuat konsumen merasa diperhatikan dan bahwa keinginannya dapat dipenuhi. Terus konsep yang selanjutnya itu konsep tindakan atau action. Seseorang karyawan layanan harus selalu memperhatikan apa yang diinginkan konsumen dalam konsep tindakan. Jika pelanggan telah menunjukkan minat untuk membeli sebuah produk, segera layani pelanggan dan tawarkan mereka dukungan yang mereka butuhkan sehingga pelanggan puas dengan layanan tersebut. Kita masuk dalam pembelajaran selanjutnya itu memberikan bantuan layanan pelanggan. Dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pelanggan dapat diartikan sebagai tamu, konsumen, relasi yang datang ke kantor atau tempat kerja kita. Untuk itu, pelanggan merupakan faktor penting dalam maju tidaknya sebuah usaha atau organisasi. Istilah lain dari pelanggan ada yang juga menyebutnya kolega. Kolega merupakan pelanggan internal atau teman sekerja atau teman dalam satu kantor dan teman yang merupakan relasi organisasi. Hal ini merupakan hal terpenting juga dalam membentuk kerjasama untuk mewujudkan kepuasan pelanggan. Secara langsung, kolega juga memberikan pelanggan untuk pemberian pelayanannya juga tidak boleh ada perbedaan. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perubahan atau perbaikan dari proses layanan yang diberikan. Berikut karakteristik kualitas pelayanan prima, di antaranya sebagai berikut. Poin yang pertama itu penampilan. Penampilan dalam layanan pelanggan merupakan hal yang sangat penting ya. Terus poin selanjutnya itu ada kesopanan dan keramahan. Yang selanjutnya, kesediaan melayani, pengetahuan dan keahlian, tepat waktu dan janji, kejujuran dan kepercayaan, efisien, kepastian hukum, keterbukaan, dan juga biaya. Dalam rangka menerapkan layanan pelanggan, perlu diperhatikan prinsip kerja ergonomi agar selaras dengan penerapan budaya kerja sesuai dengan K3 yang berlaku. Istilah ergonomik berasal dari kata Yunani, yaitu ergo yang berarti kerja dan nomos yang berarti hukum. Jadi ergonomi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukannya. Ergonomi yang digunakan di negara Eropa Barat dan juga Amerika dikenal dengan istilah hukum faktor engineering atau human engineering, yang berarti aspek manusia dalam lingkungan kerjanya ditinjau dari anatomi biologi, engineering, manajemen, dan desain peralatan. Prinsip kerja ergonomik agar terhindar dari cedera antara lain menggunakan tenaga seefisien mungkin. Sikap tubuh duduk, berdiri, jongkok hendaknya disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan. Panca indera yang digunakan untuk bekerja dimanfaatkan sebagai alat kontrol dan tidak dipaksakan digunakan jika lelah harus beristirahat. Jantung digunakan sebagai parameter yang diukur lebih dari jumlah maksimum yang diperbolehkan. Prinsip kerja ergonomi menurut Sumamur menyebutkan bahwa sikap tubuh dalam bekerja dipengaruhi oleh bentuk, susunan, ukuran, dan penempatan mesin-mesin, penempatan peralatan, dan sistem kerja menggunakan peralatan yang digunakan. Dari segi otot, sikap duduk yang paling baik adalah sedikit membungkuk, sedang dari sudut tulang duduk yang paling baik adalah duduk tegak lurus sehingga tidak menimbulkan kelainan pada tulang belakang. Pekerjaan berdiri sedapat mungkin dirubah menjadi pekerjaan duduk. Hal ini berarti pekerja dalam melakukan pekerjaannya tidak boleh berdiri terus-menerus. Arah penglihatan untuk berdiri adalah 23 sampai 30 derajat ke bawah. Hal ini berarti sikap kepala dalam kondisi istirahat atau rileks. Ruang gerak lengan ditentukan oleh punggung
lengan seluruhnya sampai lengan bawah. Macam gerakan yang kontinu dan berirama akan lebih baik dibanding dengan gerakan yang kadang cepat dan kadang lambat. Pembebanan sebaiknya dipilih yang optimum, artinya beban mana yang harus dikerjakan dengan mengerahkan tenaga atau alat dan mana yang harus dilakukan segera. Kemampuan orang dalam bekerja sehari ialah 8-10 jam. Jika lebih dari itu, pekerjaan tidak akan efisien dan kualitas kerjanya sangat menurun. Dengan demikian, dalam pelayanan pelanggan perlu penerapan pelayanan prima sebagai teknik dasar untuk melakukan layanan bidang, manajemen perkantoran, dan bisnis sesuai dengan karakteristik di atas. Ya begitu teman-teman atas kita belajar bareng di video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata atau mungkin ada penjelasan-penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan dengan segala keterbatasannya. Cukup sekian dari kami dan bye-bye.